ini adalah tanggung jawab negara untuk memfasilitasi, memberikan kesempatan supaya guru bisa mengembangkan diri dengan cara bisa sekolah lebih tinggi, bukan sekedar untuk ijazahnya. Ini saya ingin garis bawahi, banyak yang sekarang itu mengejar S2, S3 supaya dapat ijazah. Dapat ijazahnya dalam artian bukan ijazah yang biasa kita dapat di pondok, tapi selembar kertas ijazah, tapi ilmunya. Dan itu artinya pemerintah harus fasilitasi. Insya Allah nanti akan banyak kita siapkan beasiswa untuk guru-guru sehingga mereka bisa mendapatkan bekal yang lebih baik untuk mengajar. Kemudian Alkia kelas 12 ini. Ini visi ya untuk penuntasan pendidikan. Jadi banyak ini pertanyaan anak-anak ini, pertanyaannya berkualitas semua. Anak-anak itu tanya, guru jelas, sudah jelas. Tapi anak-anak itu bicara tentang kenapa harus berpolitik, bagaimana visi pendidikan, program untuk pesantren apa. Ini menandakan mereka mendapatkan bekal yang amat baik di pondok pesantren. Jadi pendidikan ini sederhana. Kalau tanya visi, kami ingin setiap anak Indonesia dapat kesempatan pendidikan berkualitas hingga tuntas. Paling gampang kalau mau ditanya apakah pendidikannya sampai tuntas atau tidak, itu tanya jumlah bangkunya. Kalau jumlah bangku SD-nya ada 1000, maka SMP-nya juga harus 1000, SMA-nya juga harus 1000. Tapi kalau bangku SD-nya 1000, SMA-nya 800, maka SMP-nya 800, SMA-nya 400, maka tidak semua anak bisa sekolah sampai SMA. Jadi bentuknya itu seperti piramid, makin tinggi makin sedikit. Akibatnya banyak yang drop out. Kenapa? Jumlah bangkunya tidak. Jadi saya bilang kalau sebuah tempat itu berniat menyekolahkan tiap anak, maka jumlah bangkunya harus sama. Setiap tahun di Indonesia itu lahir anak 5,6 juta per tahun kira-kira rata-rata. Berarti jumlah bangku SD kelas 1 harus berapa? 5,6 juta. Berarti bangku SMP berapa? 5,6 juta. Bangku SMA berapa? 5,6 juta. Berarti setiap anak yang lahir akan punya bangku. Dan di Indonesia tidak. Hari ini seperti piramid. Makanya kalau sudah mau tahun baru, orang tua itu rame dengan zonasi, rame PPDB. Kenapa itu? Karena bangkunya kurang. Jadi rebutan. Dan yang tidak dapat baru mereka merasa masuk ke swasta. Tapi sekalian ini sudah tidak bisa, semuanya difasilitasi. Lalu seperti saya sampaikan, jangan dibedakan antara swasta dan negeri. Semua harus dapat kesempatan yang sama. Kalau pemerintah membantu sekolah negeri, pemerintah membantu sekolah swasta, dia bukan membantu sekolahnya, dia membantu anak bangsa yang bersekolah di tempat itu. Jangan dianggap bantu swasta, bukan. Yang sedang dibantu itu adalah anak-anak kita sendiri supaya mereka bisa bersekolah. Saya lupa ketika tugas Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan juga di Jakarta, saya tidak boleh dibedakan antara negeri dan swasta karena orang tua mereka adalah membayar pajak yang sama, tidak ada bedanya, tidak boleh diperlakukan berbeda. Termasuk juga ke pondok pesantren sama, orang tua Anda adik juga para santri adalah anak Indonesia yang harus dapat kesempatan yang sama pelayanan dari negara. Itu prinsip yang harus dipegang. Alami dari soal pondok pesantren ini, sarana prasarana itu seringkali ini, sarana pendidikan, prasarana pendidikan itu perlu didukung. Yang kedua adalah untuk para gurunya, sehingga gurunya juga bisa hidup layak dan cukup, karena tidak selamanya para guru di pondok itu mendapatkan kekuatan ekonomi yang cukup, karena pondoknya belum tentu memiliki kemampuan untuk
membiayai para guru, terutama pondok yang tengah dan kecil. Yang besar itu biasanya sudah relatif mandiri. Kemudian santri-santri yang parel ditanya, santri yang dapat kesempatan untuk bisa diterima di perguruan tinggi, ini harus jadi prioritas karena keluhan ini ada di mana-mana. Berbagai tempat saya dengar banyak yang menceritakan bahwa lulusan pondok pesantren belum tentu bisa diterima. Ada dua hal yang bisa dikerjakan. Satu adalah dengan ada program tambahan untuk persiapan mengikuti tes, sehingga ada pelatihan khusus agar ketika tes itu terjadi maka para lulusan punya bekal yang lebih baik. Testing itu beda dengan pelajaran di sekolah. Kalau testing itu tugasnya untuk menseleksi. Kalau tes anak-anak di sekolah tugasnya adalah menguji hasil pembelajaran. Beda. Yang satu untuk menguji hasil pembelajaran, yang seleksi itu tes untuk memilah. Itu isi tesnya beda. Dan kita persiapannya juga beda. Kalau yang tes untuk seleksi itu latihan soal supaya bisa menjawab soal dengan baik. Kalau yang tes hasil belajar maka menguatkan penguasaan atas materi pembelajaran. Nah, bekal itu satu. Yang kedua adalah dengan memberikan porsi. Ada proporsi yang diberikan kepada anak-anak lulusan dari pondok sehingga mereka memiliki kuota agar bisa belajar. Jadi sekalian, kemudian soal lulusan yang kurang didukung, Najwa ditanya, sudah sekolah-sekolah tinggi. Ini adik-adik, kalau sekarang ini adik-adik mimpi aja yang tinggi, bersekolahlah mimpi yang tinggi. Ada yang kepengen sekolahnya di Indonesia, ada yang mau sekolahnya di luar negeri. Mimpi yang tinggi, daftar ke sana, cari kesempatan. Nanti ketika sudah selesai sekolah, jangan cepat-cepat pulang, bekerja dulu di sana, dapat pengalaman, baru pulang ke Indonesia. Sehingga ketika pulang ke Indonesia dapat pengalaman kerja. Tapi kalau cuma sekolah langsung pulang, tidak beda dengan sekolah jarak jauh. Bawa pengalaman itu pulang. Ketika pulang belum tentu gampang, iya. Tapi Indonesia ini memang penuh dengan tantangan. Jadi bagi yang pulang kuliah tidak boleh manja minta difasilitasi, harus siap untuk kerja keras, harus siap untuk cari peluang, dan tidak boleh minta tolong saya diberi ini, diberi itu. Tidak, rebut, itu namanya kesempatan. Hadapi tantangan dan tunjukkan sudah sekolah di luar negeri bukan lembek, tapi justru malah tangguh dan siap untuk ambil tantangan, ya. Jadi, dan penghargaan itu mungkin kita merasa kurang dihargai, tidak apa-apa. Ini bukan soal penghargaan, ini soal karya. Saya punya kontribusi, dihargai, syukur. Tidak dihargai juga, tidak apa-apa. Yang penting saya punya karya. Jadi semangat. Lalu terakhir, tadi pertanyaan dari Kinan, kenapa harus berpolitik? Kenapa harus berpolitik? Dan nasihat orang tuanya saya setuju. Saya pernah Pak tanya sama anak-anak yang masih kuliah di kampus, nanti kalau lulus mau kemana? Dia bilang, saya mau bisnis Pak. Terus saya tanya balik, tidak ingin masuk politik? Enggak Pak, saya enggak pengen masuk politik. Kenapa? Politik itu kotor Pak. Terus saya tanya balik, kalau bisnis bersih ya? Kalau bisnis bersih ya? Tidak. Bersih dan kotor itu bukan sektor. Bersih dan kotor itu soal cara menjalani di setiap sektor. Itu adalah intinya. Di dunia pendidikan bisa kotor, di dunia bisnis bisa kotor, di dunia politik bisa kotor, di pendidikan bisa bersih, di bisnis bisa bersih, di politik juga bisa. Cara menjalani. Nah, kenapa? Karena politiklah yang menentukan kebijakan. Jadi bantuan untuk pondok pesantren besarnya berapa itu keputusannya oleh pimpinan politik. Di mana itu? Di pemerintahan. Membangun jalan lewat depan rumah Anda
atau tidak lewat depan rumah Anda, itu keputusan dari pemerintah, namanya keputusan politik. Kebijakan pemerintah itu kata lainnya adalah keputusan politik. Kalau kita tidak ikut menentukan, tidak peduli, nanti jangan kaget kalau keputusannya tidak sesuai dengan aspirasi kita. Jadi buat adik-adik semua, ketahuilah siapa anggota DPR dari daerah Anda. Sering-sering kirim SMS sama atau WA sama anggota DPR, biar aspirasinya didengar. Anggota DPR itu kalau dengar aspirasi, mau tidak mau dipikirkan, mau tidak mau jadi paham. Jadi berpolitik itu penting dalam menentukan arah ke depan. Begitu dari semua para guru, Pak Yai saya hormati. Adik-adik, kalau santri pengen nggak dapat hadiah juga? Kalau nyesel nggak tanya tadi? Hah? Harusnya tadi tanya ya? Iya. Jadi inilah hidup. Ingat-ingat nih, ini bagian dari pelajaran. Ingat-ingat, seringkali Allah tunjukkan pada kita kesempatan, tapi kita tidak ambil kesempatan itu. Kenapa? Karena kita belum tahu hikmahnya. Memang kita bukan lebih hidir, kalau lebih hidir sudah tahu sebelum kejadian, bukan? Adik-adik, dalam hidup nanti Anda ketemu banyak kesempatan, tapi malu, gak enak, sungkan, nanti disorain, betul nggak? Ini yang memilih maju itu pas maju ya deg-degan juga. Oleh kanan tadi kelihatan juga kamu deg-degan. Tangannya mungkin pegang mikrofon bergetar, ya. Tapi apa yang terjadi? Dia belajar untuk mengungkapkan pikirannya menjadi pertanyaan, menyusun gagasan menjadi kalimat yang runtuh. Ini pengalaman ini, pengalaman bertanya, perjalanan dan pengalaman disorai itu penting sekali. Karena itu membuat kita jadi terbiasa. Adik-adik, nanti Anda dalam hidup akan ketemu kesempatan yang Anda merasa begini, diambil tidak ya? Ragu-ragu. Jadi ambil setiap kesempatan, karena Anda tidak tahu hikmah apa yang nanti ada di balik setiap kesempatan. Jangan pernah sungkan, jangan pernah takut, jangan merasa tidak enak. Kata orang tidak penting, yang penting adalah Anda niatkan untuk belajar, Anda niatkan untuk memiliki manfaat, insya Allah nanti hikmahnya banyak. Jadi 6 orang ini jadi pelajaran buat kita semua. Insya Allah nanti kalau ada acara lagi ada yang tanya, semuanya ngajurkan tangan, ya. Tapi gini, kalau tadi sebelum pertanyaan saya umumkan, yang bertanya dapat hadiah, kira-kira tanya semua enggak? Iya. Mau bertanya atau mau cari hadiah? Itu dia. Jadi saya tidak umumkan dulu, karena hikmah tidak pernah diumumkan sebelum kejadian. Tidak ada hikmah yang datang yang kemarin. Hikmah itu selalu datangnya besok, nanti. Nah, ingat-ingat ini. Mudah-mudahan dari pelajaran dan buat yang pernah ini, alhamdulillah, insya Allah manfaat. Silakan baca buku ini. Nah, sekarang kita foto bareng dulu. Yai yang saya hormati, Ibu Yai yang saya hormati, dan seluruh jajaran guru, para santri, alhamdulillah kami merasa bersyukur sekali mendengar anak-anak potensial. Insya Allah mereka menjadi pribadi-pribadi yang bisa menjadi teladan di masyarakat ini dengan fondasi iman, Islam, dan akhlak yang ditumbuhkan di pondok pesantren Ummul Qura ini. Saya akhiri sambutan kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.